Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope all of you always fine, happy and healthy condition. Alhamdulillah, Miss Ati here is also fine too. Before study, let's begin our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang telling time, bagaimana cara menunjukkan waktu dan cara membaca jam. Nah, untuk kali ini masih berkaitan dengan materi jam, kita akan belajar tentang asking time, menanyakan waktu, dan yang kedua adalah simple present tense. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama asking time. Siapkan buku kalian dan siapkan juga alat tulis kalian. Asking time. Nah, yang akan kita pelajari kali ini untuk menanyakan waktu itu ada dua. Yang pertama, apabila ingin menanyakan waktu kepada seseorang, kita bisa menggunakan kalimat tanya. What time is it? What time is it? Nah, contohnya di contoh ada ada percakapan antara Maya dan Nindi. Maya menanyakan, what time is it? Kemudian Nindi menjawab, it is 5 o'clock. Jam berapa sekarang? Dan jawabannya adalah jam 5 tepat. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ingin menanyakan kapan seseorang melakukan aktivitas sehari-harinya, maka digunakan kalimat tanya what time, kemudian do atau does, kemudian subjeknya, kemudian aktivitas yang ditanyakan. Dengan catatan, do digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sementara untuk does digunakan untuk subjek he, she, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya, yang pertama, what time do you go to school? I go to school at 7 o'clock. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, what time does she go to school? She goes to school at 7 o'clock. Nah, dari contoh yang pertama dan yang kedua, itu sama-sama menanyakan tentang kapan berangkat sekolah. Tapi ada perbedaan. Untuk pertanyaan pertama itu menggunakan do, sementara untuk pertanyaan yang kedua menggunakan does. Karena subjek yang digunakan berbeda. Untuk pertanyaan pertama itu menggunakan you, sementara untuk pertanyaan yang kedua subjeknya menggunakan she. Nah, untuk jawabannya pun begitu. Ada sedikit perbedaan. Untuk jawaban yang pertama, I go to school. Sementara untuk jawaban yang kedua, she goes to school. Ada perbedaannya. Perbedaan di kata apa? Iya, betul sekali, di kata go. Untuk pertanyaan yang pertama jawabannya go. Sementara untuk pertanyaan yang kedua jawabannya goes. Nah, anak-anak, jawaban-jawaban tadi itu adalah contoh kalimat simple present tense. Nah, kalian tahu nggak sih simple present tense itu apa? Nah, kalimat simple present tense adalah kalimat yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang atau menjadi kebiasaan. Seperti kalian berangkat sekolah, kebiasaan kalian mandi, kebiasaan kalian tidur, belajar, dan sebagainya. Nah, untuk membentuk kalimat simple present tense biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau kata kerja pertama, kecuali untuk subjek dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Maka kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama ditambah s atau es. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada halaman 10 buku paket kalian. Di halaman 10 ada tabel sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita lihat bersama-sama. Yang di sebelah kiri, subjeknya adalah menggunakan I, you, we, they. Maka kata kerja atau verb yang digunakan adalah kata kerja yang pertama. Write, watch, begin, go. Sementara untuk yang tabel di sebelah kanan, subjeknya menggunakan subjek kata ganti orang ketiga tunggal. Ada he, she, it, Andy nama orang ya, maka kata kerjanya ditambah s atau es. Write ditambah s menjadi writes, watch ditambah es menjadi writes,
Begin ditambah S menjadi begins, go ditambah ES menjadi goes. Nah, bagaimana anak-anak? Dari keterangan Bu Ati ini, paham ya? Insya Allah paham. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh kalimat simple present tense berikut ini. Nomor 1, I go to school at 6 o'clock. Kemudian yang nomor 2, Dinda goes to school at 6 o'clock. Nah, sama-sama pergi ke sekolah tetapi kalimatnya agak berbeda. Untuk yang nomor 1 menggunakan kata kerja 1, sementara untuk yang nomor 2 menggunakan kata kerja pertama dan ditambah ES. Karena apa? Karena perbedaan subjeknya. Begitu juga dengan contoh nomor 3 dan 4. They study English at 9 o'clock. She studies English at 9 o'clock. Nah, sama-sama study, tetapi karena subjeknya berbeda, maka kata kerja yang digunakan pun berbeda. Nah, gimana anak-anak? Penjelasan Bu Atik sudah cukup paham ya? Insya Allah paham. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mencoba. Bisa mencoba dengan mengerjakan tugas. Ada tugas dari Bu Atik, fill the blanks with correct words. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tepat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan di lembar jawab. Nah, ada nomor 1 sampai 5. Silahkan kalian kerjakan. Sudah ada pilihan di setiap nomornya. Pilihan jawabannya ada di dalam kurung. Kalian pilih salah satu yang paling tepat. Oke. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat pertanyaan berdasarkan dialog. Nomor 1 sebagai contohnya. Nah, gimana? Sudah paham? Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini Bu Ati cukupkan sekian. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu, mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Tetap bersikap baik, rukun dengan adik dan kakak. Tetap semangat belajar dan jangan lupa buku kegiatannya diisi ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.